Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini ada Budiana dan Tetangga Rahmi. dalam acara Care to Share kali ini kita akan membahas tentang artikel kesehatan ginjal dan jantung berikut solusi produk-produk keuangan dari sinergi teman-teman. Tapi sebelumnya Bu Ita, kita akan live dulu ke depan. Kita berdoa dulu biar agar acara kita lancar ya Bu Ita ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, berjumpa lagi di acara saya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di hari yang tadi cerah sekarang mendung, teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Juga kepada rekan-rekan saya yang lagi bekerja dan bertugas, semoga dikasih Allah kasih perlindungan ya di perjalanan ataupun di tempat bekerja. Baik teman-teman sekalian, pada topik kali ini kita akan membahas tentang yang biasa dirasakan oleh masyarakat kita ya, khususnya kultur sering Indonesia sekarang makin banyak yang ya, kena. itu tentang keluhan dari ginjal ya. Bagaimana nih artikel-artikel tentang ginjal ini kita ketahui, kita coba simak, dan kalau ada yang tidak paham Anda bisa cantumkan di kolom komen ya, nanti saya share juga nomor WA saya teman-teman ya. Baik Wita, apa nih yang kita mau paparkan nih Wita nih? Ya, saya akan mencoba memaparkan artikel mengenai kesehatan ginjal ya. Ginjal, oke. Itu cara menjaga kesehatan ginjal. Banyak orang yang tidak peduli atau tidak memperhatikan kesehatan ginjal. Ya. Padahal organ yang berukuran hanya sekepalan tangan ini ya, kayak gini kecil ya. Ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Ya. Ginjal mempunyai tugas untuk membersihkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Beragam jenis racun, urea, dan garam yang berlebih disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Ginjal juga berperan di dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, sel darah merah, dan asam basa dalam tubuh. Ya. Apa jadinya kalau limbah dari tubuh Anda tidak tersaring sempurna oleh ginjal? Ya. Dapat dipastikan cepat atau lambat Anda akan mengalami berbagai keluhan kesehatan. Mengingat pentingnya ginjal ini, yuk mulai dari sekarang kita jaga kesehatannya yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pantau tekanan darah. Hal ini penting karena bila tekanan darah Anda mulai tidak normal, itu bisa ada indikasi bahwa ginjal Anda tidak bekerja dengan baik. Jadi bisa jadi itu dapat menyebabkan adanya kerusakan ginjal. Yang kedua, jaga kadar gula darah. Tingginya tingkat gula dalam darah dapat merusak jutaan unit penyaringan kecil dalam setiap ginjal. Hal ini akhirnya mengarah pada gagal ginjal. Serem ya kalau udah gagal ginjal itu. Sekitar 20-30% orang dengan diabetes mengalami penyakit ginjal, nefrotik diabetik. Meskipun tidak semua akan berkembang menjadi gagal ginjal. Yang ketiga, cukupi kebutuhan air minum. Minumlah air yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Atau bisa juga Anda memperbanyak makan buah atau sayuran yang mengandung banyak air. Yang keempat, mulai mengontrol diet ya. Sebisa mungkin konsumsi makanan yang dimasak tanpa pengawet dan makanan kemasan dikurangi. Maksudnya yang tanpa pengawet gitu ya, makanan itu ya. Yang 5P itu yang biasa kita bahas. Kurangi asupan garam atau sodium dalam makanan harian Anda atau yang bertebaran di makanan cepat saji. Juga minuman soda dan beberapa minuman energi berkalori tinggi. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak atau susu rendah lemak itu baik untuk ginjal Anda. Yang kelima, gerakan badan. Aktiflah bergerak atau berolahraga untuk tetap menyehatkan tubuh termasuk ginjal Anda. Yang keenam, tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Obat kimia atau zat asing yang dapat membuat beban kerja ginjal menjadi berat. Untuk itu disarankan agar tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Terus yang ketujuh, hentikan rokok. Merokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang 8, periksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin setelah usia 30 tahun baiknya dilakukan. Konsultasikan dengan praktisi kesehatan Anda dan pastikan bahwa ginjal berfungsi dengan baik. Itulah beberapa cara agar ginjal Anda tetap sehat.
Nah, di sini kita dari Sinergi mempunyai solusi untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Tapi sebentar Bita, ini saya potong, maaf ya. Kita jelasin dulu nih, kebetulan ini saya punya pengalaman tentang ginjal ya, Bu Tita. Jadi sama seperti kemarin yang pernah saya bahas di live minggu lalu, kemarin lah ya, bahwa itu ada organ tubuh yang tidak bisa diperintah oleh otak. Itu memang dari alamnya, dari Allah seperti itu. Seperti ya tadi, lambung termasuk ginjal, teman. Jadi ginjal ini fungsinya menyaring, terus saja memompa, ya istilahnya gitu. Jadi ketika teman-teman banyak duduk dan kurang minum, saringan itu bekerja terus. Kebayangkan kalau tidak ada cairan yang masuk ke situ dan hanya jadi ampas lah. Ampas itu jarang, karena misal orang itu tidak olahraga, kurang minum, hanya mengendap isu, dan itulah yang disebut kencing batu itu teman-temannya. Itu lebih luar biasa sakitnya. Karena itu kan mengendap bertahun-tahun, akhirnya mengkristal di saluran kencing. Padahal ginjal tuh memang sekepal begini dan itu super halus, Bita. Dalamannya itu lebih halus, lebih halus dari usus halus. Usus halus. Nah, ini terjadi pengkristalan di situ. Nah, tiba-tiba yang namanya kolik. Kolik itu jadi si kristal itu yang tadinya serbuk ya, artinya ampas-ampas sari makanan masuk di situ jadi menggumpal dan jadi kristal, itu sudah kayak batu lah. Itu kayak batu berongga gitu, warnanya putih kadang-kadang atau hitam. Nah, itu ketika bergeser itu orang kayak kesurupan, Bu Tita. Rasanya kolik namanya itu, kalau di kedokteran namanya kolik. Bergeser itu mana sakitnya nggak bisa direda, dan keduanya bisa menimbulkan kencing darah, Rita. Makanya kadang orang suka kaget ketika udah tiba-tiba kolik ya, sakit berat, nggak bisa ditahan, gini salah gitu salah, begitu pengen kencing susah, dan ketika kencing susah tuh darah, ya gimana nggak kaget kan orang yang. Nah, itu hanya satu cara, datang ke medis itu hanya disuntik obat penang atau obat pereda sakit baru itu berhenti. Tapi kalau itu kan dikeluarin kan susah ya. Banyak cara waktu itu, saya udah pernah nyobain keji beling lah, udah batugin lah, udah elixir yang mahal-mahal, tetapi tetap teman-teman itu kalau saya sarankan itu kita diadaptasikan untuk, karena si posisi tubuh kita itu kan soal gravitasi, daya tarik gravitasi. Ketika dia posisi ginjal itu pasti dia turun, asal satu banyak bergerak dan kedua banyak minum. Jadi si ginjal itu, si batu itu tidak nempel karena kering minum kan. Kalau kemudian dia mengambang dan lama-lama kalau kita kencing dia turun tuh, akhirnya masuk. Nah, tapi yang jadi masalahnya ketika itu masuk di kantong kemih itu, nah itu juga setengah mati teman-teman. Jadi kalau dokter ya nyarinya udah langsung bukan dicapit, dicongkel gitu lah dari saluran itu luar biasa ya, operasi kecil juga teman-teman. Jadi saran saya nih yang saya udah mengalami, jadi tetap banyak minum ya. Banyak minum itu bukan berarti satu kali minum dulu, tidak. Karena kapasitas ginjal itu cuma 0, berapa liter, Bu. 0,0 berapa gitu, bukan 1 liter. Karena kecil ya, kebayang katanya harus suruh minum banyak, malah ginjal kita rusak kalau dalam 1 liter itu dalam satu waktu. Nah, ibaratnya ada pembagian jam minum, misalkan disarankan 8 liter nih per hari nih. Optimal kita punya waktu tuh 24 jam, jangan 24 jam lah, 20 jam aja misalkan. Karena 24 jam itu dianggap kita sudah tidur ya, jadi di 20 jam dibagi 8 liter teman-teman. Nah, itu dibagi per jamnya berapa, itu yang efektif buat cara minum untuk menjaga kesehatan ginjal. Jadi kadang orang nggak paham, padahal saya minum dan dari makan itu juga yang tadi saya bilang kan, berlemak, bersantan, artinya jeroan-jeroan. Karena ada yang bisa disaring oleh ginjal, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu yang mengental, itu yang luar biasa. Satu ya. Kedua, akibat kimia, obat-obat kimia ya, itu sama. Karena si ini tuh punya kapasitas, si ginjal itu, maksudnya ketika ada obat keras, dia kasih sinyal, itu bisa demam, bisa apa ya. Tidak semua obat yang masuk ke ginjal itu baik, apalagi dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Nah, itu ya, teman-teman, hati-hati ketika ada, karena efeknya ginjal itu pasti ke kencing batu lah istilahnya, atau pengkristalan itu. Kalau enggak dari diabetes yang berlebihan, ginjal juga kena. Rusak ya. Kalau sudah cuci, Tuhan masih memberikan satu ginjal lagi yang bisa berfungsi, tapi ya itu tidak bisa capek, karena kan namanya organ berat lah, cuma dikasih satu nafas gitu istilahnya, satu paru-paru berat juga nih ginjalnya. Makanya orang yang ginjalnya tinggal satu itu harus benar-benar banyak bed rest lah, betul, nggak bisa dipaksain saat itu. Yang kedua, ketika sudah masih berfungsi, masih bisa gitu loh dengan gagal ginjal satu. Nah, itu gagal ginjal itu akibat itu tadi, terlalu banyak makan obat berlebihan sampai bertahun-tahun dan merusak itu. Keduanya kurang minum yang jelas, dan ada banyak minum-minuman yang keras, misalkan ya soda lah, minuman
beralkohol, itu ginjal mah rentannya karena dengan air lah kasarnya kan gitu ya. Kalau lambung kemarin dengan makanan, ini dengan air kita. Jadi itu saja teman-teman dari penjelasan dari saya tentang ginjal, Pengalaman ya, Kang, ya. pengalaman ginjal. Coba dilanjut, apalagi solusinya Bu? Ya. Tinggal dilihat aja tadi tuh apa namanya, referensinya Ya, untuk operasi sinergi, dari produk sinergi adalah dengan minum klorofil secara teratur. Itu sangat baik untuk kesehatan ginjal Anda. Karena produk ini dapat membantu membersihkan tubuh dari sampah berbahaya yang masuk ke dalam tubuh dan melancarkan buang air kecil atau urin. Di samping itu juga ProAji yang membantu meningkatkan proses penyaringan di ginjal. Jadi itu ProAji itu membersihkan pembuluh darah ya. Jadi di ginjal juga banyak pembuluh darah itu dibersihkan, itu plak-plaknya. Yang ini tadi Chlorophyll Plus ya, untuk membersihkan tubuh dari sampah-sampah berbahaya tadi yang masuk ke dalam tubuh. Apa namanya, cleansing dan balancing ya, misalnya ini apa namanya, bapaknya daun-daunan ya. Banyak ini. Jadi ini dari daun alfalfa ya. Alfalfa ya. Ini bisa setara 1 sendok minum ini bisa setara dengan 1 kilogram sayur mayur ya. Teman-teman. Ini luar biasa. Makanya setiap apapun penyakit ini pasti ini sapu jagatnya gitu. Ini berfungsi sekali, luar biasa ya teman-teman. Yang kedua ada ProAji ya, Bu Tita ya. Ini ProAji ini ada zat yang mananya apa? L-arginin ya. Juga vitamin C, B16, vitamin D. Itu fungsinya satu buat mengupas plak-plak yang sudah menempel di pembuluh darah. Kalau buat dokter mau di boosting, di booster gitu, didorong dan memperlebar saluran pembuluh darahnya nih yang tadinya sempit udah kena plak-plak, sekarang dibersihkan plaknya terus diperbesar seolah-olah merangsang supaya memperbesar dan jadi elastis ya Bu ya. Jadi tidak kaku. Itu ini luar biasa nih teman-teman. Makanya ini produk yang juara lah, yang dapat Nobel ya dari penelitiannya ya. Atas penelitiannya mendapat hadiah Nobel tahun di sana di dunia ini sudah direkomendasikan oleh rumah sakit jantungnya lah gitu ya istilahnya ya. Dokter jantung. Yang PDR-nya itu teman-teman bukan koroner nih. Nih luar biasa nih. Apalagi Bu Tita? Referensinya ya itu aja. Sebetulnya simple ya, minum klorofil itu mungkin itu memang tadi sebut jagatnya dan juga ProAji. Karena gini teman-teman, oke lah kita punya obat tradisional ya, tapi kan kita nggak punya takarannya ya, itu yang berbahaya. Contoh lah, jangankan obat ginjal, obat ini aja pengen diet katanya pengen langsing pakai jati Belanda, katanya itu akan murus-murus. Yang ada mah teman-teman murusnya enggak, akhirnya ginjalnya rusak jadi mah akut karena kan itu keras sih jati Belanda tuh kan, jadi terkikis si lambungnya, jadi bukannya diet malah jadi sakit. Iya, soalnya bukan nggak boleh gitu karut, tapi harus ke orang-orang herbalis maksudnya orang herbalis ya yang memang takarannya tahu gitu, atau ke toko-toko kayak toko-toko daun-daunan Cina lah misalnya, kayak di Bandung itu orang pasti ngerti itu ada takaran teman-teman. Jadi jangan sampai bahwa oh bagus pakai daun ini, daun sirsak, apa cangkangnya apa, boleh, tapi kalau kita nggak tahu takarannya sama aja kita bunuh diri gitu. Maksudnya semau-maunya, bukannya sembuh malah ada sakit yang lain kan, jadi muntah, jadi apa, karena itu sakit teman-teman. Hati-hati ya dengan rempah-rempah yang hanya katanya ginjal pakai daun kecibeling. Nah iya segimana, berapa lembar terus direbus, berapa kali minum, kan harus ada jelas gitu. Dan itu tidak bisa dipakai takaran gitu Bu Tita. Misalkan si Amah cocoknya 2 gelas tapi ini mah 3 gelas, jadi jangan coba-cobalah untuk penyakit yang berat ya. Belum lagi repotnya ya harus merebus kalau itu kan, kalau kita kan tinggal udah jadi, udah takarannya dipastiin, simple, masukin ke sendok, tambah air aja 1 gelas, kocek, minum. Jadi sekarang kan orang higienis, praktis, ekonomis, dan harganya terjangkau. Itu aja sekarang orang pengen instan kan. Tapi jangan hanya kepada makanan aja nih instan, segala junk food pengen siap saji, tapi urusan obat mikir-mikir. Padahal yang sudah siap saja untuk kesehatan. Jadi ya kita berbalik deh mindsetnya deh. Kalau makan enak tapi jadi bikin sakit, ya jangan gitu kan. Percuma. Uang Anda di tabungan banyak pun akhirnya jadi terkuras karena sakit. Nauzubillah ya. Dilanjut lagi Mita. Sekarang kita ngebahas apa nih? Bahas tentang kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Oke teman-teman, coba disimak nih. Waspadai nyeri dada menimpa diri Anda. Ini artikel lengkapnya adalah
Penyakit jantung atau lengkapnya penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terganggunya fungsi jantung dalam memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi yang didistribusikan ke seluruh organ tubuh. Berkurangnya atau terhentinya suplai darah dapat menyebabkan kematian sel-sel tubuh. Nyeri dada pada gangguan jantung yang identik dengan serangan jantung memiliki istilah khusus yaitu angina. Hal ini disebabkan karena terhentinya aliran darah pada pembuluh darah yang memberi makan kepada otot jantung, baik itu bersifat sementara atau menetap. Nyeri yang ditimbulkan dari serangan jantung seperti tertindih beban yang berat atau pegal pada rongga dada kiri bagian dalam yang dapat menjalar ke pundak kiri, lengan, leher, punggung atau rahang. Gejala lain yang dapat menyertainya adalah sebagai berikut. Sesak napas, berdebar-debar, denyut jantung lebih cepat, pusing, mual, kelemahan tubuh yang luar biasa hingga keluar keringat dingin. Nyeri dada pada serangan jantung dapat terjadi pada saat bekerja atau pada saat istirahat. Nyeri yang terjadi pada saat istirahat lebih berbahaya karena frekuensi dan keparahannya dapat meningkat di saat bekerja. Nyeri dada dengan rasa sakit juga dijumpai pada gangguan otot dan gangguan pencernaan atas. Pada gangguan otot, nyeri lebih terasa di luar rongga dada, dan dengan menekan otot akan terdeteksi sakit pada bagian otot tersebut, atau dengan cara menggerakkan otot rongga dada dan mengangkat tangan akan terasa sakit di tangan seperti ya. Sedang pada gangguan pencernaan atau lambung, rasa sakit lebih terasa di sekitar dada dan ulu. Di sebelah sini sakitnya tuh. Dengan menekan bagian perut di bawah tulang iga kiri paling bawah, maka rasa nyeri akan terasa lebih jelas. Sesak napas dapat dirasakan pada gangguan pencernaan, terutama bila lambung membengkak akibat terisi penuh oleh udara atau dalam keadaan kembung. Namun bila Anda tidak yakin akan keluhan nyeri dada yang dirasakan, maka sebaiknya meminta pertolongan dokter. Pasti. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri dada akibat serangan jantung, yaitu untuk pria, usia dekade 4 sudah banyak yang terkena serangan nyeri dada. Terus mempunyai riwayat keluarga, merokok, kemudian kolesterol darah tinggi, kemudian juga hipertensi, kemudian diabetes yang tidak terkontrol, kurangnya aktivitas fisik, kegemukan atau kelebihan berat badan, kemudian stres atau kemarahan yang tak terkendalikan, diet yang tinggi akan lemak jenuh dan kolesterol, terus yang terakhir minum terlalu banyak alkohol. Untuk membantu mencegah agar Anda terhindar dari serangan jantung, maka sebaiknya Anda merubah kebiasaan buruk dan pola makan yang tidak seimbang. Nah, kami Sinergi Worldwide menawarkan berbagai program detox yang intinya untuk membersihkan seluruh organ tubuh sehingga membantu menurunkan risiko terkena penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, secara tidak Anda sadari, setelah program tersebut kebiasaan dan pola makan akan berubah. Jadi ada tadinya namanya program Smart Detox ya untuk membersihkan jantung kita. Terus produk lainnya untuk khusus untuk jantung ada yang namanya ProAji 9 Plus yang dapat dikonsumsi 1 saset sebelum tidur malam yang akan membantu menyehatkan jantung, menjaga keelastisan pembuluh darah dan menghindari dari penyakit jantung koroner gitu loh. Jadi ada 2 alternatif Kang untuk kesehatan jantung. Smart Detox dan tadi khusus ProAji gitu. Baik, ada Kang Cecep Supratman, terima kasih udah menonton live kami nih, Kang Cecep, mudah-mudahan sehat di sana ya. Menurut saya teman-teman nih, setelah saya belajar di sini ya, artinya adalah kita sebagai awam medis tapi terdidik ya, terlatih ya teman-teman. Jadi kita punya sistem Senapprop, kita belajarlah di situ ya tentang bagaimana berbagai penyakit, macam penyakit, keluhannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, solusinya kita dibelajarin teman-teman. Jadi saya bukan dokter, tapi kita belajar. Awam medis tapi terlatih ya, maksudnya ada ilmunya gitu. Ada terbiasa dan kita diberikan ilmunya, diberikan pemahaman. Jadi menurut saya pura-pura sinergi ini hanya lebih maintenance tentang nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya. Artinya semacam apa ya, kebiasaan orang makan nasi untuk karbohidrat atau untuk penambah tenaga. Nah, bukan nasinya ini sebetulnya zat yang dikandung yang dihasilkan oleh nasi. Badan tuh tubuh itu, badan tuh butuh itu.
bukan hanya sotonya atau sop kakinya atau bukan, tapi nutrisi yang dikandung oleh Makanan. nasi. Nah, itu dibuat seperti itu seolah-olah. Dari sari buahnya, dari proteinnya, dari apa namanya, zat vitamin dan segala macam itu sudah dibuat secara epic dan apik oleh Synergy ya, teman-teman. Jadi perusahaan ini mengkonsumsi memproduksi ada produk kesehatan dan kecantikan, dan si produk kesehatan ini adalah lebih ke nutrisi tentang bagaimana caranya yang dibutuhkan tubuh itu mengaliri pembuluh darahnya. Iya. Nah, kayak yang tadi kalau jantung itu kan semua sumber dari sumber makanan. Bukan jenis makanan, tapi sumber makanan yang dimakan oleh kita. Pertama dari jenis yang dimasukkan, misalkan gini, makan nasi berlebihan oke. Kalau mungkin belum 40 tahun mungkin masih bisa. Udah 40 tahun kan metabolisme berkurang, jarang olahraga, itu pasti ada zat lain yang menyertainya. Itu kan termasuk glukosa ya, ada di situ. Keduanya misalkan masih sering makan makanan yang berlemak, bersantan ya, atau jeroan yang luar biasa. Itu kan kita tidak paham kenapa sih si kambing ini bisa menyebabkan, bukan itu, tapi kandungan nutrisi yang sudah diolah. Ketika masuk di tubuh diolah dan itu menghasilkan zat. Nah, zat ini yang kadang tidak bisa mudah dideteksi oleh tubuh. Ini makanan apa? Ya, karena jeroan itu sebetulnya kan di tempat lain nggak dikonsumsi. Iya. Nah, dibuang lah, tapi kan jeroan itu ternyata banyak kandungan-kandungan lemak yang luar biasa, Bu Ita. Itu tidak mudah dicerna oleh ginjal. Jadi ketika itu dikonsumsi dan itu kental sekali darahnya. Kalau memang kita masih bergerak bisa membakar kalori itu mungkin, tapi ketika orang sukanya makanan minuman atau makanan jeroan tapi tidak diimbangi dengan olahraga, nah itu yang menyebabkan pertama awal mula. Karena apa? Si sel darahnya itu kan memang mengandung oksigen, teman-teman. Tapi ketika pembuluh darah itu mengalir dan ketika ada zat lain yang mengentalkan lah, itu akan menjadi sumatan atau jadinya nempel di dinding pembuluh darah karena mungkin kurang dibersihkan, kurang minum. Nah, itulah penyebabnya sebetulnya. Termasuk rokok. Kenapa rokok? Saya nggak anti rokok, saya perokok. Masih, cuma jarang-jarang ya. Tapi ketika ditelusuri bahwa memang nikotinnya itu yang menutupi pembuluh oksigen, yang membawa oksigen gitu. Jadi terhambat oleh terkontaminasi. Makanya itu ada penggumpalan dari paru-paru ya sama aja, bikin sesak karena ya itulah. Si pembuluh darahnya itu tidak lancar karena terhambat oleh nikotinnya atau tarnya itu Nah, itu pemahaman dasar yang orang agar tahu kenapa sih jadi hipertensi, kenapa jadi ada kekentalan darah. Sumbernya itu adalah makanan yang dikonsumsi, teman-teman. Jadi kalau makanannya kayak dulu sehat, 4 sehat 5 sempurna, ini kan salah, udah nggak bisa sekarang mah. 4 sehat, 5 sebe. Erek ngeunah teu ngeunah penting. Jadi tubuh bingung membacanya gitu kan, ini makanan apa? Kadang berlebihan takarannya kan. Durian yang hasilnya cuma 2 siki aja atau 2 biji aja, ini 1 kepala, kadang 2 kepala, udah enak. Enak buat di mulut mah, karena ini perasa kan. Ini dengan hasrat, dengan keinginan, dan segala macam. Tapi perut itu sudah didesain sedemikian rupa, ada batasnya. Makanya Allah atau Nabi kita gitu ya, suka membatasi bahwa makanlah ketika kamu kenyang. Ketika kamu lapar, dan berhentilah ketika kamu sebelum kenyang. Atau ya sama, kalau haus ya minum kan, istilahnya kan gitu. Nah itu sudah diatur, makanya kenapa Rasul kita tuh sehat ya gitu, karena teratur gitu dari pola makan, pola hidup dan segala macam. Nah kita tuh belajar dari situ aja, teman-teman, karena kalau sudah sakit mah bukan tubuh yang salah ya, tapi memang sumber-sumber makanan yang kita konsumsi, karena di kita mah ukurannya hanya enaknya aja gitu, Bu Tita. Banyak yang tidak paham apa yang dikandungnya gitu, seperti misalkan makanan-makanan junk food ya, entah itu cemilan, entah itu apa yang segala macam yang ada di satu rasa itu kayak enak memang, tapi di dalam itu udah, kalau yang sudah punya sumber dasar kolesterol itu udah langsung koma, maksudnya langsung kena gitu kan. Atau begitu lagi anak-anak badminton ya, bulu tangkis, ketika mungkin dia makannya siangnya apa atau apa, dan seperti minuman bersoda, hati-hati teman-teman. Sama itu juga mempengaruhi pembuluh darah ya. Makanan yang yaitu yang banyak pengawet, yang bersoda, yang tidak jelas, hati-hati. Jadi meskipun olahragawan, tapi ketika minumannya tidak sehat, tetap aja. Yang aman mah air putih aja lah, itu aja. Tapi jangan yang dingin ya, karena dingin pun itu logikanya apa, Cing? Tiba-tiba orang lagi panas minum dingin ya, itu ibarat kompor aja nih, kompor lagi di sana lagi terbakar gitu, disiram. Kan jadi ada kristal-kristal, nah itu yang bisa menghambat jantung tiba-tiba berhenti sendiri, buta. Keur olahraga ya, panas denyut jantung keur memompa, darah lagi mengalir, disiram ku cai es, kabayang, set. Makanya ada yang
langsung koma atau meninggal gara-gara minum minuman es di saat olahraga. Hati-hati. Kan suka ada ya ketika kita minum air aja suka ada yang apa ya sakit gitu kalau di dada itu. Itu kalau nggak lama teman-teman kalau kita dipaksain minum es dalam kondisi panas pembuluh darahnya itu bisa beku. Nah itu yang menghambat dan tidak bisa bernapas. Itu jadi teman-teman ini sebagai sharing pengalaman ya. Berbagi tentang saya juga punya pengalaman itu atau dari teman atau dari dokter. Jadi saya ceritakan di sini nih biar semua agak kebayang. Terus tadi kopi sama gitu kan. Kalau kopinya berlebihan mah bukan saya nggak boleh kopi, saya juga penikmat kopi, tapi ya teratur lah semua juga kalau hidupnya teratur mah nggak akan ada penyakit begitu. Ya, kopinya juga kopi yang gimana dulu ya Kang? Nah gitu kan kopi-kopi punten kopi-kopi sekarang ya nggak tahu lah karena pabrikan gitu ya entah gulanya gula apa kopinya ya disarankan mah yang langsung aja ke pengrajin kopinya ya atau yang kopi giling ya Kang? Giling yang masih biji ya kalau itu kan diawetkan sampai seminggu 2 minggu juga masih aromanya terasa dan sekarang banyak alatnya untuk menggrinder itu ya sampai jadi serbuk dan itu lebih aman. Jadi ya itulah kita mau pandai-pandai membaca artikel. Sekarang Google sudah ada di mana-mana. Banyak klinik dokter online juga. Teman-teman bisa diskusi lah ketika ada penyakit-penyakit yang memang killer atau tidak ini. Coba tanya-tanya dulu deh gitu. Ke siapa yang orang yang mereferensikan atau ke link-link yang bisa memang membahas akhirnya harus kita tahu gitu ya. Sumber dari mana, penyebabnya apa, pertolongan pertama seperti apa itu. Karena jantung tuh ya pita lah nggak punya jantung mah kumaha atunya denyut jadinya ada denyut jantungnya ada di situ kan dia memompa tugasnya dia memompa nggak berhenti memompa darah bersih ya kebayang ke seluruh tubuh supaya nutrisi tubuh tuh semua ada gitu ya tenaga buat menggerakkan tangan tapi kalau jantungnya bermasalah gimana dia mau nyuplai kan makanya sering pusing sering muntah tiba-tiba lemas mendadak, sakit badan karena ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan baik karena salah makan atau terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Itu saja Bu Ita ya. Ada lagi gambarnya Bu Ita? Udah dulu deh Kang. Oke. Jadi kadang-kadang ya kita tuh kadang-kadang malas. Maksudnya malas gini. Ada penyakit-penyakit yang disebut medulum algojo yang mematikan. Tapi dulu hanya kitanya taunya ponis dari dokter aja. Hanya taunya ponis dari dokter aja gitu kan, tidak tahu bahwa dari mana kumahalah gitu ya. Dulu itu. Jadi harusnya ya gitu kita beredukasi aja dulu karena tidak semua penyakit itu mematikan kalau diperlakukan dengan benar ya. Ditangani dengan benar dan dikasih nutrisi penyembuhan dengan benar. Jadi banyak cara, banyak jalan teman-teman jangan memutuskan sepihak kalau ada keputusan vonis dari siapapun kita harus compare meskipun itu sekalipun dari medis ya harus kita coba lagi karena SOP dari satu klinik ke klinik lain tuh pasti beda. Jadi sarankan kalau memang ada penyakit yang luar biasa yang agak-agak ya berat minimal harus ada 2-3 compare ya maksudnya pindah-pindah yang pemeriksanya harus jangan satu jadi biar nggak pusing. Itu aja tips dari saya teman-teman terima kasih sudah menonton live kami mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan jadi iktibar nih jadi pembelajaran buat semuanya menjadi amal kebaikan buat kita semua ya teman-teman terima kasih sudah menyimak tayangan kami doakan saya sehat dan kita sehat dan saya juga mendoakan teman-teman yang menonton mudah-mudahan sehat walafiat. Sudah di penghujung acara kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, go freedom. Makasih teman-teman. Pak Cece, terima kasih nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.